Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya agar ketika kita mengaji Al-Quran, nafas kita tidak mudah ngos-ngosan, dan tentunya nafas kita akan semakin panjang. Ada 5 tips yang ingin saya sharingkan pada video kita kali ini. Tips yang pertama, rajin-rajinlah kita berolahraga. Tips yang kedua, banyak-banyaklah minum air putih. Dan tips yang ketiga, istirahatlah yang cukup. Tips yang keempat, sering-seringlah mengaji Al-Quran. Dan tips yang kelima, atur nafas ketika kita mengaji. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di video kita kali ini, karena yang sangat penting ada di nomor 5, yaitu mengatur nafas ketika Al-Quran, ketika membaca Al-Quran ya. Nah, baik teman-teman semua, kita bahas dari yang nomor 1. Yang nomor 1, kita harus sering-sering berolahraga. Berolahraga tidak butuh banyak waktu, sejam atau mungkin 30 menit bisa, asalkan istiqomah. Entah itu hari Minggu atau mungkin hari Rabu. 2 kali selama seminggu ini sudah cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, tentunya ketika kita rajin-rajin berolahraga, istiqomah dalam olahraga, nafas kita akan semakin teratur dan semakin panjang, insya Allah. Baik, itu yang pertama. Kita pindah ke nomor 2, yaitu banyak-banyak minum air putih. Nah, teman-teman semua, dengan banyak-banyak minum air putih, tentunya nafas kita akan semakin teratur. Air putih ini sangat bagus bagi kesehatan, terutama kesehatan pencernaan. Sama nafas insya Allah akan semakin lega ketika kita banyak-banyak minum air. Itu yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, yaitu istirahatlah yang cukup. Nah, teman-teman semua, ini tidak kalah penting dengan yang nomor 1 sama yang nomor 2 tadi. Istirahat yang cukup ini sangat berpengaruh bagi suara kita sama ketahanan nafas kita ketika mengaji Al-Quran. Ketika kita sering begadang dari 1 sampai jam 2, nah tentunya suara kita akan semakin serak, atau nantinya akan banyak lendir-lendir yang ada di tenggorokan kita. Lendir-lendir itu akan menghambat nafas kita ketika mengaji Al-Quran. Jadinya nafas kita akan semakin pendek. Nah, begadang ini sangat tidak saya sarankan untuk kalian yang pemula, terutama agar ketika kalian membaca Al-Quran tidak ngos-ngosan, dan tentunya nafas kalian biar semakin panjang. Nah, teman-teman semua, kita lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 ini, sering-seringlah kalian mengaji Al-Quran. Kenapa? Saya sarankan kalian banyak-banyak mengaji Al-Quran agar nafas kalian semakin panjang dan tidak ngos-ngosan ketika mengaji. Ketika kalian banyak-banyak membaca Al-Quran, nanti kalian akan paham. Oh, di sini sampai sini, saya kuatnya dari sini sampai ini. Besoknya lagi harus kuat dari ini sampai ini. Nah, dengan kita banyak-banyak mengaji, jadinya nanti kita akan paham secara sendirinya. Nah, teruntuk bagi pemula itu harus banyak-banyak sering mengaji. Seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini sangat penting, mengatur nafas ketika kita mengaji. Saya kasih contoh, seumpamanya kita mulai dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai sini seumpamanya. Jadi sebelum kita memulainya, kita tarik nafas dulu, simpan di perut, jangan simpan di dada, apalagi simpan di kepala, harus simpan di perut. Tarik nafas, lalu ditahan, baru kita mulai mengaji. Seperti itu.
Baru kalau misalnya sudah Pak, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Nah, nggak kuat sama. Kita coba lagi, tarik nafas lagi yang dalam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, kan ada kuat satu. Jadi dicoba seperti itu. Kalau sudah, keluarin lewat mulut. Mau mulai lagi, tarik nafas lagi, simpan di perut. Terus seperti itu setelah terus menerus. Insya Allah kalau sudah bisa mengatur nafas seperti itu, secara sendirinya kita akan terbiasa mengaji Al-Quran dengan panjang. Meskipun ayat itu panjang, insya Allah kita akan kuat. Seperti itu dulu teman-teman video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jika ada yang pengen disampaikan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, share kalau bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.